Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau bacain sedikit materi tentang eksistensi bahasa Indonesia atau sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia ini berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana dalam bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masingnya mempunyai bahasa. Dalam jurnal Alek tahun 2019 halaman 9 disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil pada Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi majemuk yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi, bahasa negara, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri atau biasa beliau gunakan itu bahasa Jawa yang sebenarnya bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau lebih memilih bahasa Indonesia yang dimana dalamnya bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa-bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Dalam jurnal Arifin tahun 2008 halaman 5 mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu ini sangat sederhana dan mudah dipelajari karena bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngoko atau kromo, atau bahasa Sunda, kasar atau lemes, dan bisa disebut juga dalam bahasa perbedaan itu kasar dan halus. Dan yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya secara sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu juga mempunyai kesanggupan untuk menjadi bahasa kebudayaan secara luas. Nah, bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba atau secara instan, tetapi melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia ini. Peristiwa tersebut terbagi dalam 3 periode, yaitu pertama periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan yang ketiga periode Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sampai periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan yang terakhir, periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Dan selanjutnya, eksistensi bahasa Indonesia ini selain dipengaruhi kekonsistenan penggunaannya, juga didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung oleh tingkat keberhasilan menciptakan kosakata lain dan istilah-istilah baru. Bahasa Indonesia sudah mengglobal karena bahasa Indonesia memiliki sifat demokratis dan sifat terbuka. Jadi, cukup sekian pembacaan materi tentang eksistensi bahasa Indonesia dan sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.